Oke, Magic. Jadi eh, ini salah satu seri obrolan diskusi di Pine University ya, yang mungkin segmen diskusinya di luar daripada eh, konteks dalam konteks pemberdayaan dalam arti kecil ya. Karena kalau ngomong sama ente kan obrolan itu tentang industri kreatif gitu kan. Industri kreatif yang memang ranahnya itu banyak ke animasi, ilustrasi gitu. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira kita buat berapa puluh menit ini? Nggak tahu, sengalirnya saja. Sengalir gitu. Oke. Tapi sebelum nanya-nanya ya, nanti gue sebenarnya ada poin yang pengen diskusiin sama Najib terkait dengan intellectual property ya. Yang kayaknya ini isu yang penting banget dibahas di dunia yang kaitannya kayak industri kreatif gitu ya. Tapi sebelum ngobrol ke sana, gue ada pertanyaan. Lo tuh penikmat ini kan, animasi yang mainstream kan? Oke. Nggak terlalu sih, cuman Disney, ya. Pixar, kemudian DreamWorks ya, terus ada apa lagi? Ada Sony ya, Sony punya ya? punya. Animation punya ya? Ya, Sony ya adalah Sony. Marvel tuh punya nggak sih animation? Ya Marvel Studios. Mungkin kalau diurutin 4 besar di dunia ini, Marvel kan Studios, Pixar, Disney Plus, Pixar, DreamWorks, sama Ghibli lah ya. Ghibli, YLM ada YLM. Studi, ah? YLM. YLM. YLM tuh bisa apa? YLM tuh ya US. Oh US. US. Mungkin di Asia yang mewakili cuma studio Ghibli ya. Maybe ada sih kalau ngomong ranah ke apa ya, market anim banget mungkin banyak lah kalau kita ngomong. Kalau yang universal gitu ya itu mungkin. Tapi gini deh, dari pandanganmu sebagai, ya mungkin aku bilangnya sebagai pegiat di industri ini ya, ngelihat studio-studio besar ini apa perbedaan besar dari bangunan karakternya gitu? Mulai dari Disney, bandingin Disney, Pixar sama yang lain-lain itu lah. Kalau itu kembali ke awal mereka berdiri ya. Kalau awal mereka diri kan, ya itu tadi kalau kita membalikin ke intellectual property, apa sih intellectual property? Ini aku nanti nanti ngobrol judulnya nanti. Ngobrol judulnya. Studionya. Kalau perbedaan ya tentu style dan karakter kan beda ya. Itu sudah dikembangkan dari awal dan apa bahasanya ya, turun temurun. Dan ya namanya karakter kan hal yang dibangun, habit yang terus menerus ada. Ya kayak Disney terus, gitu kan. Ya. Disney tuh kayak princess gitu kan. Ya, eksis. Kayak ceritanya tuh polanya tuh ya bisa dibaca seperti itu. From zero to hero, yes, Disney kayak gitu. Kan. Kalau Pixar itu kayak heroes journey gitu-gitu deh, banyak lah pokoknya. Iya, aku merhatiin Pixar itu kayak gini deh. Dia mempersonifikasi benda-benda mati gitu kan. Iya. Kayak ya, Cars ya. Cars itu kan mobil dikasih mata, kemudian Wall-E, Ratatouille ya. Ratatouille itu apa ya? Kayaknya Pixar ya. Jadi yang dia itu hewan atau benda mati tapi Terus kalau Marvel udah paham ya, banyak di superhero. DreamWorks itu apa ya? DreamWorks Peter Pan itu apa? Si Panda, Kung Fu Panda juga. Oh iya itu ini ya. DreamWorks ya, sama kan polanya kayak tadi. Tapi itu ya, dari mulai cara membangun karakternya itu udah beda. Ya berbeda-beda, ya balik lagi apa visi yang mau disampaikan gitu aja sih. Tapi dari keempat studio besar tadi, mana yang bikin masa kecil lu tuh apa ya? Berwarna gitu? Ya mungkin kalau era-era aku tumbuh kembang ya Disney itu kali ya. Disney ya? Kalau aku jujur ya, aku studio Ghibli. Ghibli ya, oke. Ingat gak dulu kalau hari Jumat atau Sabtu agak siang atau dulu kalau Lebaran itu pasti jam 9 jam 10 pagi ada. Pasti tayangin studio Ghibli, iya benar. Ghibli yang cuma 15 menit. Iya benar. Itu aku sayangnya nggak terlalu banyak ngeliat, jadi nggak ke influence gitu jadi. Dulu kan sering itu di style di RCTI ya. Ada. Studio Ghibli. Itu termasuk yang membekas lah. Bahkan sampai sekarang kalau ada studio Ghibli nerbitin satu movie baru gitu pasti aku kejar gitu. Iya benar. Gak tahu itu magisnya. Nah ini terkait dengan ini ya. Nah kita nyambung ke intellectual property. Jadi kita ngobrol personnya dulu deh. Menurutmu di Indonesia ini orang yang intellectual propertinya dalam hal animasi
industri animasi. Menurutmu siapa? Siapa ya? Figur nih. Figur Fazameong kali ya. Fazameong. Coba elaborasiin Fazameong itu siapa? Siapa lagi ya? Kalau gini ya, kalau ngomongin animasi itu kan kerja tim. Ada yang memang kerja solo ya, cuman ya itu treatmentnya beda ya. Mungkin agak sederhana karena bisa dikejar solo. Nah kalau Fazameong itu emang berangkatnya dari komikus. Kalau ingat Shizuki nggak? Tahu Shizuki? Nah itu kan jadi animasi. Nah kosan blow on. Nah itulah pokoknya. Dia bangun karakternya kan. Ya, pokoknya kayak gitu. Nah jadi beliau itu berangkat dari komik itu dan akhirnya jadi animasi gitu. Animasi layar lebar dan kayaknya ada sih yang apa ya seri-serisnya gitu. Tapi kamu punya keyakinan kalau dia itu memang yang punya intellectual property kuat gitu. Kuat dan iya, banyak karena yang dari awal bangun apa ya karakter itu dari nol ya dia gitu. Kalau lainnya apa ya mungkin Nusarara itu dibangun langsung jadi animasi si Adit Toro cuman kayaknya sekarang udah nggak. Ya itu masalah. Kalau global siapa? Global. Yang menurutmu dia punya banyak intellectual property? Siapa ya? Kalau ini insight-ku dari duniaku ya, tentu Jim Lee. Orang-orang DC. Tahu Jim Lee nggak? Jim Lee dan lettingannya, Rob Liefeld dan lain kawan-kawan. Oh dia emang ini orang native Disney ya? Maksudnya dia yang native DC. Dia pencipta Batman, Superman dan lain-lain. Apa orang komik dulunya? Iya orang komik. Oh gitu. Jadi orang komik kemudian ngembangin. Iya masih di komik sekarang gitu. Tapi pasti apa ya? Ada hubungannya sama tetap apa ya? Entitas Batman walaupun tidak di servis di komik itu tetap ada hubungannya sama dia. Gitu sih. Oke. Oh, sama satu yang udah meninggal, siapa sih lupa aku. Kacamata. Apa kreatornya dulu? Iron Man. Siapa? Nah, siapa ya? Saya sih nggak paham. Kacamata rambut putih. Masa aku harus browsing sih? Stanley. Ya. Oh, oke. Stanley. Spider-Man. Ya nggak sih? Menurutku, apa? Kalau pandanganku ya, apa dia? Lebih melekat ke apa? Di global itu yang paling banyak intellectual property itu Stanley. Iya kan Stanley kan? Stanley lebih banyak dikenal. Hampir semua superhero dan villainnya itu kan satu paket tuh. Bayangin aja loh, Spider-Man dengan villainnya aja udah berapa tuh? Villainnya itu sendiri itu udah satu intellectual property sendiri. Iya, Contohnya kayak gini. Kenapa dia bikin Lizardman? Karena? Menarik tuh Stanley itu. Dia pengen bikin isu tentang pencemaran kimia di sana. Di apa namanya di sewage ya? Di saluran pembuangan gorong-gorong. Kan. Jadi dia nemuin tuh isunya apa. Benar. Iya, itu tadi visi yang dibangun apa. Nah, betul. Jadi Stanley gila banget sih. Dan dia bikin satu karakter unik lagi kan, dimana kalau di dunia yang dia bikin, dia taruh personnya dia di komiknya. Ya, itu udah lumrah sebagai kreator tuh udah lumrah. Kita numpang jadi cameo satu kalau enggak apa ya nyisipin subliminal message atau numpang eksis lah gitu udah. Oh iya itu emang umum terjadi ya? Umum terjadi dong. Misalnya kamu nih bikin umum. ilustrasi terus kamu nongol sebagai cameo. Iya, udah biasa gitu. Karena kita juga pengen eksis gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum ngobrol jeru di intellectual property-nya. Kita kan dulu pernah cerita tuh terkait dengan ada kreator atau ilustrator di Indonesia yang pernah mendunia ya kerja di Marvel ya kalau nggak salah. Aduh itu lagi ya. Terus? Nanti boleh disebut namanya atau enggak. Cuman waktu itu kan itu sebuah kebanggaan ya. Menurutmu sebuah kebanggaan? Iya dong. Itu pun influencerku banget gitu. Aku growing up itu ya karena beliau juga salah satunya gitu. Siapa? Mau nyebut namanya? Nanti aja lah. Oh nanti aja. Terus kerja di Marvel ya, terus gimana tuh ceritanya? DC dulu deh. Oh DC? DC. Ya DC Marvel lah, kita ngomong big duo gitu, big two. Terus kerja di sana, habis itu? Ya jadi komik artis gitu, jadi penciler. Terus kalau dia kena skandal itu apa? Ya karena itu tadi menyelipkan pesan subliminal yang apa bahasanya, ekstrim mungkin ya, ekstrim. Oh ada ini ya, ada muatan politik? Iya, muatan politik agama gitu. Sedangkan dia bekerja di company yang apa ya sensitif pada isu tersebut gitu. Jadi dan
kebetulan komik itu sudah dicetak dan ada publik tahu, mention dan berita itu apa sampai ke Marvel. Itu kan itu waktu itu udah Marvel, dia udah ngerjain Marvel. Dan ya ya diberhentikan gitu. Cuman masih aktif beliau. Bikin IP sendiri bahkan. Gitu ya. Ya. Oh, dia punya studio dia. Iya, bikin IP Lee Comic. Pernah denger nggak? Liko-likonya gitu kayaknya. Iya, Liko. Islam. Iya, emang visinya ke situ makanya. Gitu. Jadi muatan politiknya politik Islam juga mungkin. Iya, waktu itu. Kan dia ya itu waktu apa ya? Zaman anti-Islam itu goncar-goncarnya di Amerika, makanya itu keluar ya udah gitu. Likomik ya, Likomik. Waktu di Marvel itu. Nah, dia sekarang ngembangin Likomik itu kalau nggak salah ya. Salah satu ilustratornya gitu. Oke, awakmu ya sebagai kreator ya, entah itu ilustrator atau animator, sebenarnya apa sih kepentinganmu terhadap intellectual property itu? Kepentingan apa ya? Kalau kepentinganku ya simpelnya ya menyampaikan suatu pesan gitu, value gitu aja, just it gitu. Entah mengemasnya gimana, nah itu yang menjadi PR seseorang kreator mengembangkan IP-nya gitu. Atau gini deh, seberapa penting sih intellectual property itu jadi satu kepahaman yang komprehensif bagi kreator-kreator? Karena kita mungkin akan berkaca ya bahwa tidak semua kreator paham tentang intellectual property. Mungkin bagaimana versimu menjelaskan intellectual apa ya? Kalau versiku kan kalau versi akademis mungkin ya, aku nggak tahu juga, nanti bisa pada cross check. Intellectual property itu kan sebuah apa ya, value yang berwujud gitulah ya, pemikiran manusia yang wujud haki lah bahasanya. Oh gitu, ya. Jadi dia ada wujudnya gitu, bisa diinterpretasikan manusia gitu lah bahasanya. Bahkan ya bisa diraba juga di indra lah, diukur dengan indra secara empiris lah ngertinya gitu. Nggak tahu ya tapi itu cuman lebih kurang kayak gitu. Tadi pertanyaan gimana? Ya gitu. Penting karena itu jadi apa ya bahasanya ya? Tempat kita kembali menilai bahwa bukan menilai ya. Jadi kitab rujukan lah bahasanya. Bahwa kita nih mau kemana sih gitu. Kalau kita kehilangan arah atau udah mulai goyah itu kan kita kembali ke fungsi awal dan tujuan awal mengembangkan IP itu apa sih gitu. Seumpama kayak tadi Shizuki karakternya gini, nah kalau kreatornya dalam perjalanan itu berhenti dan belok, dia bisa kembali lagi gitu, bisa berkaca dan berevaluasi. Oh kita harus tetap kayak ini ya, kayak jalur rel gitu. Iya dong, dan karena IP itu kan apa ya, yang membangun kita sosok kan, membangun sosok kan. Oh si Mas Ahyar nih yang begini loh. Nah yang begini tuh kan karakter yang dibangun gitu. Nah karakter kan diperkucutkan lagi value ya, ada sebuah value. Ya itu gitu loh, value yang harus tetap terus dipegang gitu loh, nggak sampai nggak kemana-mana. Artinya gini, kalau konteksnya industri kreatif animasi ya, ada nggak orang-orang yang dia berkreasi jadi kreator, tapi nggak bawa intellectual property gitu, dia nggak asal gambar aja. Oh ada. Ya itu mungkin lebih ke apa ya? Dia lebih ke servis lah bahasanya, berpikir secara servis bukan kreator. Gitu ya. Oh ini menarik nih, berpikir secara servis. Berpikir secara gimana tuh cara? Ya udah yang penting apa ya? Dia mungkin dia aim-nya itu bukan value, tapi profit. Maksud nggak? Maksud kan? Kan kalau value kan benefit lah, entah itu profit apa enggak kan terakhiran gitu. Benefit kan wujudnya nggak terlalu halus money gitu. Kalau kaitannya dengan legacy, kira-kira intellectual property itu seberapa jauh bisa diterjemahkan sebagai sebuah legacy? Oh iya betul. Karya yang mengandung legacy bisa diturunkan atau? Iya, kalau diterjemahkan ya emang bisa gitu dan udah terwujud. Contohkan saja lah kayak yang udah tadi ya. Kita membahas komik lah ya, yang kan jadi IP itu kan secara apa ya bahasanya? Primordial. Secara tradisional itu kan masih abstrak. Seumpama seseorang yang cerdas dan pandai berlari, itu kan abstrak, kayak gimana orangnya gitu kan. Nah itu kan butuh diterjemahkan kan secara literasi ke wujud. Seumpama wujudnya
giginya mancung, giginya tonggos, satu, terus rambutnya cepak, cep. Kamu nanya apa? Nggak gitu. Oke, balik lagi ya. Rambutnya cepak, terus tingginya sekian gitu kan, punya kebiasaan sekian. Nah itu harus diterjemahkan kan. Nah jadi kayak gitu. Nah kita balik lagi ke komik. Nah contohnya aja itu tadi lah, kita bahas Batman lah bahasanya. Batman dulu kan kalau diterjemahkan kan superhero yang beraksi di malam hari, membasmi kejahatan gitu kan. Dan yang kebetulan sempaknya di luar tapi nggak kelihatan. Ya itu. Karena warnanya sama. Iya. Beda sama Superman yang agak norak. Dia sengaja malam-malam kan. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Iya. Kayaknya kalau siang bolong apa? Bikin tuh bisa jadi IP tuh. Oke, balik lagi ya. Karena ini menariknya ya. IP itu tumbuh beradaptasi dengan zaman gitu. Nah, zaman dahulu itu di industrial awal, industri percetakan. Kenapa muncul komik? Karena dia merespon adanya zaman industri tersebut, industri percetakan gitu ya. Maka IP yang berkembang saat itu adalah komik gitu. Ide atau value yang tersalurkan. Artinya konteks sosialnya memang pada waktu itu orang mengkonsumsi sebuah komik sebagai hiburan itu, ilustrasi sebagai hiburan lewat media. Iya, lewat media komik, lewat media cetak, karena media yang ada kan hanya itu. Lalu muncullah lagi radio dan televisi ya bahasanya. Pertama radio lah mungkin. Muncullah seperti drama radio. Ya, nah. Dulu suka itu tuh waktu gua kecil kayak silat-silat di radio. Nah, itu kan based on komik Bu, atau based on cerita. Cerita rakyat. Balik lagi kan masih abstrak kan, masih bentuk sastra gitu ya. Lalu muncul televisi. Muncullah nilai-nilai IP tadi dikonversi lagi jadi audiovisual. Seperti itu sampai sekarang. Jadi kalau dari kacamata aku, makanya kenapa IP itu kembangannya dari komik, ya salah satunya itu contohnya tadi, karena perkembangan zaman gitu. Nah sekarang kan karena zamannya udah 4.0, IP itu bisa berkembang dari mana aja. Seumpama ya mungkin kalau kita contoh udah ada YouTube gitu lah, YouTuber, kita nge-YouTube itu pun udah jadi IP loh. Iya kan, bisa dikembangkan. Kalau tak coba simpulkan dari pernyataanmu gini ya, intellectual property atau IP yang sedang kita bahas ini memang tidak lahir di sebuah ruang kosong. Iya. Dia akan menemukan konteks sosial. Iya, konteks sosialnya sendiri. Dia dianggap sebagai produk intelektual. Iya, benar. Intelektual itu kan salah satu bentuknya adalah ada manusianya yang berpikir. Dan ada wujud dari cara dia berpikir juga beda-beda. Ada yang pakai observasi, ada yang pakai imajinasi. Iya, ya kayak gitu. Pakai empiris gitu kan. Kayak itu tuh. Siapa? Ratatouille itu misalnya. Ratatouille itu kan tikus yang bisa masak, terus masak gitu kan. Itu kan sebuah personifikasi yang sangat unik sekali. Iya. Di saat orang menilai bahwa tikus itu adalah makhluk jorok, tapi dia malah sebagai otak dari kuliner. Tapi kita nggak tahu ya, yang mungkin ada yang meneliti ya, atau jangan-jangan itu adalah jawaban dari isu, nggak tahu ya kalau di sana ya, kalau di sana isu seumpama di sana ada bakso tikus kali. Nggak tahu ya. Somai sapu-sapu. Somai. Iya kan, bisa jadi. Iya, bisa jadi gitu. Jadi ya seperti itu gitu loh, menjawab masalah-masalah tersebut juga, value-value yang dititipkan di IP tersebut. Banyak pokoknya, luas gitu. Jadi kayak gitu. Sekarang cara untuk mengembangkan IP itu banyak banget kan? Karena udah terbuka banget, dan itu tadi keterbukaan informasi, semua bisa diakses, semua bisa berekspresi. Mungkin dulu ada ini ya, ada patronnya kalau kreasinya lewat jalur studio gitu. Dia ikut studio yang mainstream. Kalau lo kreator ya cara lo berkarya dengan join studio. Mungkin kalau sekarang lebih luas lagi. Luas. Orang bikin web series tuh sekarang. Webtoon gitu kan. Iya, kayak gitu. Banyak beneran kan mengekspresikan. Itu gila loh webtoon. Maksudnya kalau kita tarik mundur ya, webtoon pertama kali keluar tahun berapa sih? 2015.
2010 2000. Enggak. Enggak ya? Webcomic itu muncul 2012-an. Webcomic loh, masih komik ya. Masih komik yang diwebkan. Tapi itu gila banget, terobosan banget sih. Itu platform yang terobosan banget. Ya, bener. Dan itu kan apa ya? Jadi budaya kan, jadi budaya baru. Saking apa ya? Di atasnya dia gitu, memonopoli media tersebut gitu. Dan ini dia merubah pola. Kalau keperhatian ini kan, komik secara tradisional itu kan dalam satu apa sih istilahnya kalau ini? Page. Dalam satu page itu kan itunya banyak ya? Panel. Dalam satu panel itu dalam Page. satu page. Nah, banyak panel. Banyak panel, kemudian di panel itu nanti dekorasinya. Iya, maksud. Nilai artistiknya lebih. Lanskapnya itu lebih banyak gitu. Sedangkan Webtoon itu kosong, cuman karakter ya, kadang cuma dikasih. spacing-nya terlalu banyak gitu ya. Iya, banyak blank gitu. Tapi kok banyak peminatnya juga gitu. Itu kan unik loh. Ya, itu kalau kacamata industri karena satu ngejar tayang lah satu. Jadi karena mengapa apa ya, secara artistik dikurangi gitu bahasanya, secara kasarnya gitu. Kedua, ya itu tadi popularitas gitu. Dia jadi harus hemat konten untuk agar survive terus sampai tamat gitu kan bahasanya. Dia mending sustain terus produksi karya daripada mungkin perfeksionis tapi jadi lama. Ya benar kayak gitu. Ngabisin napas. Benar. Karena juga itu tadi teknik baru, karena kita punya media baru. Jadi apa ya, teknik-teknik dalam ilmu komik dalam konvensional yang kertas itu ada modifikasi karena alur bacanya kan jadi atas bawah, nggak atas bawah buka page gitu. Oh, scroll maksudnya. Ya, scroll maksud. Okay. Itu kan beda apa ya? Itu mungkin iya benar ada UI UX-nya lah bahasanya kan. Ilmu UI UX-nya itu user experience. Iya, beda lagi gitu kan. Dibuka gitu beda. Karena itu kan gini, ada kalau saya ingatku nggak tahu sih kalau di platform lain ya. Itu sekali tap kan 1000 pixel, satu tap 1000 pixel. Nah, itu pun dikaji lagi di ilmu perkomikan cara apa ya? Secara estetisnya gimana itu ada perubahan lagi. Jadi kayak gitu. Yang mungkin kalau dia pakai metode flip, kalau yang kosong-kosong itu mungkin agak aneh ya. Iya, makanya gitu loh. Makanya kalau ya gitu deh. Harus adaptasi. Menarik. Ya tadi ya menemukan konteks sosial. Nah, gue pengen gali perspektif lo terkait dengan payungi dan kaitannya dengan intelektual. Bisa nggak dikait-kaitkan ini? Bisa dong. Katakanlah hari ini belum ada lah. Katakanlah hari ini payungi belum menganggap bahwa intellectual property adalah sebuah isu penting untuk dijadikan bagian dari diri payungi. Tapi kalau menurut perspektif lo gimana? Ada, cuman mungkin harus mulai ditata dan diperlihatkan nilai intinya tuh di mana. Maksudnya? Enggak, maksudnya gimana? Maksudmu gimana? Ditata dan dilihatkan. Visi payungi sendiri itu tuh apa gitu loh. Maksud kan? Karena emang dari awal kan berdirinya pasar, lalu ada ya itulah, itu kan apa ya? Respon dari perkembangan IP-nya lah ya. Payungi wedding, payungi bla 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 bla, banyak lah ya. Dulu kan ada payungi cars juga kan ya di sini. Nih, atau gini deh, ini kan ada logo payung kayak gini nih. Menurutmu letak intellectual property-nya tuh di mana nih kalau dari logo ini? Di mana dia? Nilainya memayungi gitu mungkin ya. Ini kan balik ke gimana ya? IP itu kan nggak melulu dinilai dari visual gitu kan ya. Maksud kan? Kita kan nggak tahu desainernya ini nih membawa nilai payungi nggak dalam desainnya. Ada cerita apa di baliknya? Nah gitu. Nah ini yang mau saya cerita saya garis bawahi soal itu. Jadi IP itu akarnya apa sih? Cerita. Paling akar tuh cerita. Bener dah. Itu yang nggak bakal mati. Makanya ngapa orang bisa bercerita? Nenek kita tuh bercerita. Dulu tuh bapak gini. Itu nggak akan mati. Kita cerita lagi ke anak kita. Itu nggak bakal mati gitu loh. Bahkan cara nenek moyang kita itu ingin membuat sebuah aturan tentang tata krama adat kepada alam, kepada apa namanya, hidup, kepada sesama manusia itu pakai cerita-cerita yang rada mitos. Maksud. Nah itu kan kayak dulu jangan apa namanya, makan di depan pintu. Nah itu apa? Tapi ceritanya dibangun tuh. Iya nanti. Nggak nikah atau nggak gimana lupa. Iya lah. Kalau nyapu yang bersih. Nanti istrinya berewokan apa gimana?
berewokannya yang mana? Ya gitulah banyak. Yang sebelah mana berewokan? Aduh. Aduh, Gitu ya, jadi, gitu. jadi akarnya. Akhirnya storytelling gitu. Sedang kita tuh bangsa storytelling loh gitu loh. Iya. Jadi sayang banget kalau apa ya orang-orang kita tuh nggak pandai mengelola IP gitu. DNA kita tuh udah storyteller gitu. Artinya sebuah intellectual property itu memang membutuhkan orang-orang yang dia bisa tuh ngambil ini ya, ngambil cerita-cerita, kemudian nyampein apa itu dari cerita. Iya. Dan ceritanya bisa dikembangin. Iya. dalam segala- Dan itu tadi core-nya cerita kan value. Itu sih gitu loh. Makanya balik ke situ. Apapun medianya tetap balik ke situ gitu loh. Oke, kalau intellectual property itu kita tadi ngomong tentang dari segi kualitasnya ya. Tadi kan kualitasnya karena di dalamnya ada value, ada bangunan karakter, akarnya dari story. Intellectual property itu bisa nggak dikuantifikasikan dalam bentuk konversi mata uang? Konversi mata uang maksudnya? Mata uang kita gitu. Maksudnya dinilai dalam bentuk rupiah Oh. atau dolar gitu. Nah itu aku kayaknya itu yang bisa bahas CEO ku karena gini, CEO ku itu punya IP namanya Vineta dan Vineta itu kan nama karakter ya. Vineta tuh karakter pendukungnya ada banyak, ada Ini apa nih? Genre-nya apa nih? genrenya horror, thriller, drama. Enggak lah kalau drama, horror thriller action gitu bahasanya. Jadi beliau punya komik dulu namanya Dua Warna, diterbitkan awal 2000-an lah pokoknya. Pokoknya awal-awal komik-komik beliau kan senior lah di komik percetakan dulu. Awal-awal diterbitkan, terus jadi Ini anime. Commons ya? Iya Commons, Mas Alfi. Diterbitkan dijadikan animasi series di Trans 7 dulu 2000 berapa ya? Oh iya. Iya, series. Itu animasi pertama yang dari komik itu diadaptasi beliau. Terus satu season kelar. Nah, beliau itu kalau funding itu ya, yang dinilai adalah itu. Itu kemarin waktu apa ya? Seminarnya Mbak J itu pernah bahas soal itu. Bahwa ya waktu itu aku ada suruh jadi moderator. Nah, itu kan ngomongin itu ngomongin pariwisata, cuman beliau ini ya, Genpi ya? Ya, Genpi. Oke. Beliau ngelempar isu soal intangible asset. Iya, intangible asset. Nah itu, intangible asset adalah IP. Nah, tapi kan pertanyaanku tadi gini, apa? ini nih kalau dirupiahkan itu gimana cara? Ya itu tadi track recordnya gitu loh. Nah kalau Vineta tadi udah dari komik usianya lama dan udah jadi animasi series, itu kan jadi mahal dong. Di TV lagi gitu kan. Terus lagi 2000 sekian animasi 3D-nya muncul lagi. Dan ini bekerja sama isi keluar lagi mauan. Nah itu kan jadi apa ya value-nya lah, bahasa bisnisnya lupa aku. Valuitasnya kan tinggi gitu lah bahasanya. Jadi kayak gitu. Bisa diukur gitu loh. Kalau gitu. ini payung ini menurutmu sudah IP ya? Sudah IP dong karena dibangun dan tetap bertahan. Kan kalau aku ngelihatnya kan nilai yang masih dipegang adalah nilai pemberdayaan. Oke, ada story-nya di situ. Story-nya di situ, value-nya di situ. Atau gini, pertanyaannya adalah kalau orang pengen orang lain nih, orang belum pernah datang ke Payungi, dia suatu pagi datang ke sini dan dia nawarin gue pengen pakai nih brandingnya Payungi, kira-kira berapa miliar duit yang bisa gue siapin itu hal yang biasa terjadi nggak? Bisa dong, biasa. Karena itu tadi valuitasnya tinggi udahan gitu loh. Tergantung itu tadi track recordnya dia dan apa ya. Ya track recordnya baik gitu loh, baik dan progresnya bagus. Itu kan bakal ternilai. Aku nggak paham sih kalau soal itu Mas Alwi yang paham. Bagaimana menilai valuitasnya itu tuh dari mana? Apakah ada pihak-pihak yang bisa menilai atau kita taksiran sendiri gitu? Kayak lukisan dikurasi. Nah, gitu seperti itulah. Mungkin lah, aku nggak paham. Kalau valuitas kan dari track record apa ya? Valuasi bisnis gitu kan. Mungkin kayak gitu sih lebihan. Ya, aku jadi ngebayangin suatu saat kalau kita nauzubillah jatuh miskin, boleh utang di mana-mana gitu. Terus
udahlah jual payungnya aja lah gitu. Laku berapa triliun gitu. Ya bisa aja. Bisa aja dibeli gitu kan ya. Iya bisa. Siapa tahu dia laku nggak ya kira-kira ya? Nggak tahu. Ya kalau selagi nggak tahu sih. Ya nanti kan itu bakal menggeser value dong. Value-nya lo Nah, pemberdayaan. ini poin pentingnya nih. Ya kan? Orang bisa membeli pakai rupiah, tapi dia belum tentu bisa membangun value-nya. Nah itu kan kebanyakan gini lah. Ini lazim ya. Value-value yang dibangun dari IP, apalagi di perkomikan, di animasi itu kan kalau biasanya alih milik lah ya bahasanya dibeli. Itu belum tentu masih terus value-nya. Karena kita nggak tahu motif pembeli itu apa. Maksud nggak profit kah gitu? Nggak tahu sih kalau memang dari awal. Kayak ini deh, orang beli lukisan Mona Lisa itu apa sih yang dicari? Nggak tahu sih. Atau ini apa namanya? Apa istilah itu oil money? Ya, aku mau ngomong itu nggak enak. Oil money. Aku mbet kalau ngomongin itu mbet. Jadi cara orang cuci uang itu lewat barang-barang seni. Kita bicara dengan lain saja. Baru kejadian kemarin soalnya. Oh iya. Aku apa? Yang lukisan disemprot. Oh iya. Saus tomat. Nah, di itu ya. Van Gogh. Nah, oke. Soalnya emang deket kayak gitu. Oke. Serius. Oke. Ini kalau stand up komedi, ini punchline nih, bagian punchline-nya. Apa? Artinya sudah punchline. Pertanyaan terakhir. Kalau versimu sendiri ya, versi awakmu sendiri sebagai orang yang berkecimpung dan bergiat di dunia industri kreatif. Bagaimana caramu membangun intellectual property versi dirimu? Apa nih? Properti diri atau sesuatu lain? Yang lain, karya dalam bentuk karya gitu. Bagaimana? Yang sudah, yang sedang, yang mungkin tentu pertama harus ciptakan goalnya apa dan value-nya apa. Udah itu aja dulu pertama. Seumpama ya kayak payungi lah bahasanya. Kita pengen buat pasar tuh value-nya apa sih? Buat sekitar kita sejahtera gitu aja. Ya itu gitu aja gitu awalnya. Lalu lanjut lagi, apa yang kita bisa perbuat untuk merealisasikannya gitu. Seumpama kalau emang skillnya menggambar komik, dikomikan gitu, dikarakterkan, diwujudkan gitu. Jadi interpretasi dari apa ya, tadi konsep tadi, value tadi kan masih abstrak ya, belum bisa kebaca orang, itu terbentuk gitu, kebaca, oh jadi tuh kayak gini payungnya, pasar kreatif. Kalau aku coba terjemahkan, ini gini ya, orang itu boleh ngide banyak-banyak, tapi yang mahal itu adalah mewujudkan benar. Atau mengeksekusi ide. Iya benar. Intellectual property pada akhirnya bakal ke sana juga ya. Bakal ke sana, makanya itu tadi semakin maju, semakin banyak orang apa ya bisa eksis, bisa berkreasi, nanti akan yang apa ya, nggak tahu deh, aku malah meramalin nanti. Oke, balik lagi. Agak bacaanmu apa aja deh? Apa? Masa depannya IT di Indonesia ini. Oh, kalau masa depan ya bisa-bisa aja. Apa ya? Ya tadi kan platformnya udah banyak nih. Orang main TikTok, main YouTube. Dari sekian banyak kreator TikTok tuh mungkin cuma sedikit loh yang anggap bahwa ini adalah intelektual property mereka. Iya. Karena apa ya? Platform-platform tersebut kan buat mereka itu kan cuma sebagai tempat eksis, tempat apa ya bahasanya ya, memenuhi kebutuhan psikis, mengaktualisasi diri gitu kan. Aku ada loh, aku hebat loh gitu kan. Ya akhirnya balik lagi ke goalnya lagi, cuma eksis doang gitu. That's it gitu. Oke, Najib, thank you sudah ngobrol tentang intellectual property. Saya yakin bahasan intellectual property bakal panjang banget ya. Kita belum bahas tentang pendekatan kelembagaannya loh. Iya. Bagaimana negara ngatur intellectual property. Terus bagaimana intelektual itu bisa hidup dalam sebuah sistem negara dan dianggap sebagai satu pencapaian kebudayaan gitu kan. Pasti bakal panjang banget. Sebenarnya sudah loh. Hah? Sebenarnya sudah loh. Sudah. Apa coba? Apa? Pancasila. Ya. Loh, ya bener loh, ya bener. Nah ini nggak jadi di closing dong. Perwujudannya, iya. Aku nggak ngomongin itu. Orang bisa mengaku Pancasila.
Tapi iya. Oke, terima kasih Brother Najib. Sama-sama. Sampai ketemu setelah kamu punya studio besar, punya ini. Amin. Kampung Monster. Ngawur. Kampung Monster. Lihat ini karyawan. Ngawur. Ampun Mas Alwi.